Pilihan pertama, Ngarso Dalem punya hak prerogatif. Dalem? Prerogatif. Wah, kalau masih ngapa kuwi mah kami negara kok menang wae. Ngapa? oh mas rada mikir negara ya. Apa sih kowe pikirnya? Lagi setelah ono pembahasan yang ini iki yang Yogya iki. Ngapa Jogja mah koyo rumangsa gantine sultan wae kok. Nah, iki rentak tek omongi ngono wis ngerti. Kaya duwe indra kepitu ngono lho. Kemalu aku siap kae. 7 Mas Avatar atau 5 elemen. Piye itu? Nah, Kenapa? Jogja ini Mas, Mas Jogja. Wah, apa iki? Meneruskan kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono sing ke-10 nih Mas. Ketok iki aku ya dengar-dengar dari kanca-kanca terus warga-warga sekitar tetangga ngono ki do bahas ngene opo akan ngono gitu Mas. Kan rada unik iki Mas Jogja iki. Ya istimewa tapi uniknya. Kira-kira iki Mas akan mau tekan meneruskan. Nah, siapa tuh Mas sing berhak digantikan ngono iki? Siapa Mas? Menggantikan? Oh, untuk menggantikannya dulu. Sultan. Ngarso Dalem. Ya gini. Misal pengetahuanku ya, tadi misalnya saya salah ya aku juga ngapura. Cuma saya berharap. Ya saya juga pernah belajar masalah sejarah dan budaya. Terus bapakku kan kerja di daerah kono lah gitu ya. Tadi sebagai lebih paham. Tadi gini, Ngarso Dalem itu kan sekarang nggak punya anak perempuan toh. Nggak punya anak laki-laki. Betul. Cuma anaknya perempuan. Nah, terus saya dibingung lagi, sopo saya ganti, gitu toh. Lah, itu Ngarso Dalem itu mungkin punya dua pilihan. Pilihan pertama, Ngarso Dalem punya hak prerogatif. Dalem? Prerogatif. Wah, kalau masih pinter. Ya aku tuh pas pergi malah neng kantin nih. Makasih Mas kameramen. Ya Mas Mawar, makasih ya. Mas Mawar, iya. Mas Mawar guys. Nah itu beliau itu Ngarso Dalem tuh punya hak itu untuk mengganti. Misalnya nih kono di Kesultanan itu di keraton itu ada undang-undang. Misalnya undang-undangnya harus laki-laki yang menjadi Ngarso Dalem atau Sri Sultan, jadi perempuan juga bisa. Itu derek kersane Ngarso Dalem. Seperti kita kasih contoh, seperti Indonesia punya Pak Jokowi. Pak Jokowi atas sebagai presiden, dia punya hak untuk mengganti undang-undang. Misalnya bukan mengganti, bisa menambahkan, itu kan bisa. Atau merevisi, nah saya jangan. Nah, Sri Sultan juga punya, Ngarso Dalem juga punya hak seperti itu untuk supaya anaknya, ya toh, putrine itu menjadi next Sri Sultan atau Sri Sultan selanjutnya. Karena yang kemarin saya tahu ada Sabdo Tomo Sabdo Rojonya itu bahwa Pangeran Mangkubumi diserahkan tahtanya kepada Nyi Pembayun, yaitu putri yang pertama. Tapi yang kedua juga kita juga harus nggak bisa pemitraan satu, kan itu pemitraan Sri Sultan yang kemarin, yang Tata Sabdo Rojone menurunkan Pangeran Mangkubumi kepada si Nyi Pembayun. Nyi Pembayun itu putrinya yang pertama. Tapi kedua juga mungkin Sultan juga punya mungkin Sultan ya wis lah. Iki aku ora duwe anak lanang sik untuk meneruskan. Ya tak
dok kayak adikku kan dia ada punya adik Gusti Prabu Gusti Yudo yang juga bagusnya sama mungkin. Lah iya Mas, saiki ngene. Kan kuwi ada dua sudut pandang Mas. Lah itu tuh sing meneruskan tuh ada harus keturunan laki-laki dan atau ngene Mas, tidak harus sak garis keturunan dalam utawa keraton lah kayak gitu loh Mas. Ya harus keturunan. Harus keturunan ya. Undang-undang istimewa itu juga harus. Jadi kalau di setahu saya undang-undang istimewa yang disahkan kemarin itu wingi 2012 atau 2014 itu 12 gitu ya. Itu siapapun yang menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono itu resmi menjadi gubernur Yogyakarta. Setahu saya seperti itu. Nah, siapapun yang ditunjuk Sri Sultan yang untuk menjadi penerus tahta Harus siap. Sultan Yogyakarta tetap double tadi Gubernur. seperti itu. Barpo lanang wedok lepetin sopo dari sultan. Tapi tetap harus dalam keturunan Ya, keraton kan, harus, dalam itu ya Mas. harus. Walaupun tapi ora apa-apa ki nek momane keturunannya yang saya perempuan semua gitu nggak apa-apa, emang harus piye Mas Chandra? Angkala kan wis gak ada keturunan sing laki ki belum ragam atau apa adik apa kuwi sing keadaan Mas Chandra itu nggak apa-apa. Ya harus, ya nggak tahu ya, memang harus sedalaman lebih paham. Betul. Saya kasih dua opsi itu tadi. Nek harus dalam punya hak prerogatif itu untuk kadek kisik gawe revisi undang-undang kesultanan mungkin ya, terus tadi sik wedok itu juga mungkin bisa. Yang kedua juga mungkin bisa dikasih ke adike, ke apa ponakane ya, gitu bisa. Masih dalam satu jalur Ya, keturunan itu misalnya ya. Gusti kan dia punya adik tuh, ada Gusti Prabu, Gusti Yudo, banyak adik-adik. Yang laki-laki juga bisa. Nah itu dari ngarso dalam, karena ngarso dalam mungkin yang lebih paham Dan lebih ngerti ya, besok. ya bisa. Nah, menarik toh guys, ngulik tentang Jogja. Ya kuwi mau ngantek ngelamun seperti itu tuh, ya kuwi mau kok Jogja unik. Terus iki meneruske sing arep meneruskan Sri Sultan Hamengkubuwono yang 10 kan adalah keturunan itu perempuan semua. Makanya aku tanya ke Mas Chandra sing bapak Mas Chandra yang juga bekerja di sana tadi, ya tahu lah ya sedikit-sedikit, tapi sip banget iki mulai. Terus apa tekon ki Mas nah. Ade iki kan Islam ki Mas ya. Islam. Ya wis ngono sih. Wes Islam gue ya. Terus Insyaallah. Islam. Nek menurut Islam kuwi nek pemimpin perempuan ki oleh ora to Mas? Nek menurut di agama kita ki seorang pemimpin perempuan tuh di agama Islam tuh piye Mas? Boleh ndak? Seperti itu tuh. iki piye ya? Aku jawab. Yo sak ngertine Mas Chandra lah, sak les sinau ning buku kae lah. Nganu, nek saya setahu saya pernah belajar, ya nggak bisa. Nggak bisa ya. Sekarang gini, ada beberapa yang wanita itu tidak bisa menggantikan seorang laki-laki. Pertama, keputusan. Jadi seperti kita mendidik anak perempuan itu nggak boleh kasih pilihan. Jadi misalnya, iki HP apa iki memilih sendiri ora iso. Harus kasih satu. Saklek ya. Ya, Dek, tak tukoke HP. Oh iya, Dek, tak tukoke iki, seperti itu. Jadi perempuan itu tidak boleh dikasih pilihan supaya karena laki-laki yang punya keputusan pertama. Yang kedua, kalau orang berkeluarga, suami istri bekerja, itu bukan nafkah, itu namanya gaji rezeki, dan itu boleh dipakai istri sendiri tanpa dikasih suami ini diadake. Mas aku gajian saat ini begini. Terbuka jujur itu tadi Nah, ya. tapi kalau gaji suami itu adalah nafkah. Ya, uang suami itu adalah nafkah, itu dinafkahkan. Nggak bisa dibalik-balik lah. Begitu juga kepemimpinan. Jadi karena pemimpin itu harus mengambil keputusan di dalam Islam, maka yang bisa mengambil keputusan hanyalah seorang laki-laki. Makanya kepala rumah tangga tidak akan pernah jatuh kepada perempuan.
Nah, emansipasi itu boleh, cuma pemikirannya ada pada-pada mengenai saran. Tapi nggak boleh emansipasi terus menjadikan si wanita itu lebih tinggi derajatnya daripada laki-laki, nggak bisa. Sepintar apapun wanita, secerdas apapun wanita, dia harus tunduk kepada suaminya. Suaminya adalah laki-laki. Oke guys, jadi seperti itu. Di menurut agama Islam nih, pemimpin itu memang harus seorang laki-laki karena dia yang bisa memutuskan untuk segala sesuatunya. Dan kalau perempuan itu harus di agama Islam itu memang harus tunduk dengan suaminya. Jadi yang punya keputusan untuk memilih ini atau ini itu harus tetap laki-laki. Nah, tak terusin lagi daripada nanti kita juga tidak tahu, kita juga banyak dulu kan saya mau ke tadi ya toh, terus ada ya itu cerita-cerita sejarah dan budaya karena dulu juga dari pihak pemanahan dan lain sebagainya juga pernah katanya meramalkan, saya juga kurang paham. Terus ada juga Sultan Hamengkubuwono Kaping Songo atau Sultan Hamengkubuwono ke-9 pernah membuat buku yang berjudul Tahta untuk Rakyat. Tahta untuk Rakyat. Ya. Itu juga kita juga kurang paham. Ataukah juga kemarin saya juga pernah lihat di simbah saya, orang simbah panutan idola saya MH Ainun Najib atau Cak Nun. Itu juga pernah. Apakah mungkin si Sultan ke-9 itu memang ingin memberikan tahtanya untuk rakyat, tapi saking halusnya saya wong Jawa orang wani itu juga bisa. Itu juga benar Cak Nun juga mengatakan, karena Cak Nun juga budayawan senior, sangat senior sekali. Jadi mungkin juga biasa demikian, tapi kita kurang paham. Ya kita Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu besok kelanjutannya seperti apa. Cuma kita ya wis lah itu kita serahkan ke Karso Dalam, si Sultan itu lebih tahu Jogja seperti apa. Mau dikasih ke putrinya gitu, kita nderek, mau dilenek ke adik tahtane yo kita nderek. Lebih penting Karso Dalam itu lebih paham akan Yogyakarta, lebih paham. Jadi kita wis nderek wae. Karena juga Jogja itu berperan penting kepada Indonesia dan si Sultan juga sangat berperan untuk kita rakyat-rakyat. Ya, baik. Sip banget ini. Wah, luar biasa. Tambah ilmu lagi ya toh, makanya nonton terus di channel Ayu TV ora waton guyon. Bagaimanapun kita harus tetap keputusan Sri Sultan itu kita harus tetap ngikut aja pokoknya teman-teman, saudara-saudaraku. Oke, matur suwun iki Mas Andra. Ya. Wes nambah ilmu meneh, wis pokoknya jangan bosen, dukung terus channel